Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Haji, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Di samping saya ini beliau Pak Wayan Fekri, guru mata pelajaran geografi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Wayan. Selamat siang, Selamat bertemu. Bagaimana kabarnya? kabar baik. Terima kasih Pak Wayan. Baik Pak Wayan, saya dengar Pak Wayan besok akan melakukan pembelajaran di kelas Pak Wayan. Iya Pak. Baik, perkenalkan, izin perkenalan, hari ini Pak Wayan saya melakukan interview atau observasi kepada Pak Wayan. Kemudian besok kira-kira kalau saya masuk ke kelas Pak Wayan untuk melakukan observasi pembelajaran, apakah diperkenankan Pak Wayan? Ya, justru saya sangat berkenan Pak. Saya sangat membutuhkan partisipasi aktif dari rekan sejawat untuk hal pengembangan diri saya pada bidang pembelajaran. Baik, terima kasih kalau diperkenankan. Jadi langsung saya akan mengkonfirmasi Pak Wayan pembelajaran besok yang akan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran besok apa nih Pak Wayan? Rencananya besok saya akan masuk di kelas 12 Pak, kelas 2 dan saya mengajar bidang geografi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 faktor pendorong interaksi desa kota. Dan yang kedua, siswa juga dapat menyebutkan 3 faktor penarik dalam interaksi desa kota. Baik, jadi Pak Wayan besok tujuan yang akan dicapai adalah dapat menyebutkan 3 faktor pendorong dan 3 faktor penarik. Selanjutnya Pak Wayan, hal-hal apa yang akan kira-kira menurut Pak Wayan yang akan menjadi hambatan dalam proses KPM besok? Hambatan yang sering saya jumpai Pak, dan ini juga merupakan kelemahan saya dalam pembelajaran, itu adalah kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran, namun setelah di lapangan, setelah di kelas, itu tujuan pembelajaran kerap kali tidak tercapai Pak. Itu hambatan terbesar. Baik, jadi Pak Wayan masih menemukan hambatan, salah satunya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang kadang-kadang sering belum tercapai Pak Wayannya. Nah, kemudian apa solusi dari Pak Wayan itu untuk keluar dari masalah-masalah yang terkait dengan hambatan itu? Ya, solusi sebelumnya yang telah saya lakukan yaitu menggeser materinya Pak. Tapi saya rasa juga kalau menggeser materi maka akan berdampak juga pada rencana pembelajaran selanjutnya. Dan pada akhirnya di kesempatan besok ini mudah-mudahan dengan modifikasi RPP yang lebih simpel menurut saya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai di hari itu juga sesuai dengan rencana yang telah dibahas. Nah, jadi Pak Wayan nanti untuk menghadirkan solusi dari hambatan-hambatan yang Pak Wayan hadapi, yaitu salah satunya adalah menggeser materi dan meringkas meringkas tujuan pembelajaran. Selanjutnya Pak Wayan, apa prioritas yang akan Pak Wayan tingkatkan? Prioritas utama saya sebagai seorang guru yang pertama adalah tercapainya tujuan pembelajaran Pak. Jadi sehingga kalau tercapai tujuan pembelajaran, mudah-mudahan siswa juga dapat memenuhi kompetensinya, baik itu kompetensi kognitifnya, afektif maupun psikomotor. Di mana pada bidang kognitif siswa ini dapat mengetahui faktor-faktor pendorong maupun penarik pada interaksi desa kota. Yang kedua, di bidang afektif kita juga akan melakukan pembelajaran sosial emosional dengan
cakupan siswa tersebut direncanakan dapat mengembangkan kesadaran dirinya secara penuh. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran kelompok. Dan yang terakhir adalah bidang psikomotor, mereka dapat berinteraksi dengan aktif di kelompoknya, sehingga partisipasi dalam pengetahuan interaksi desa kota dapat tersampaikan secara merata di kelompok tersebut. Pak Wayan ya, tadi sudah saya dengar Pak Wayan dalam menentukan prioritas kompetensi yang akan dikembangkan. Tadi saya sudah dengar juga mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosionalnya ya Pak. Iya Pak. Sampai tadi strateginya ada tercapainya kompetensi kognitif, efektif dan psikomotor Pak Wayan ya. Untuk selanjutnya Pak Wayan, apa strategi Pak Wayan ini untuk bisa mencapai kompetensi tersebut? Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang sudah disebutkan tadi Pak, saya berencana akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Pak, tambah juga dengan metodenya tanya jawab dan diskusi kelompok. Jadi strateginya yang akan Pak Wayan gunakan adalah discovery learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok Pak Wayan ya. Nah selanjutnya Pak Wayan, ini kira-kira siapa nanti yang akan Pak Wayan libatkan dalam kegiatan pembelajaran Pak Wayan besok? Tentunya dalam perencanaan pembelajaran ini yang utama saya libatkan adalah kepala sekolah, di mana saya akan verifikasi dulu tentang pembelajaran saya diterima atau belum. Keabsahannya kan ada pada satu kepala sekolah, dan juga akan minta pendapatnya mengenai supervisi yang dilaksanakan besok. Dan mudah-mudahan bisa Pak Samsul laksanakan, bisa juga nanti ditambah juga dengan kepala sekolah. Jadi nanti ada kepala sekolah yang akan didapatkan, teman sejawat yang lainnya yang akan terlibat dalam kegiatan Pak Wayan khususnya. Selanjutnya Pak Wayan, bagaimana tidak lanjut Pak Wayan nanti dalam kegiatan? Tentunya hal yang paling utama yang akan saya lakukan adalah penyiapan IPP Pak. Dan yang kedua adalah pematangan jadwal. Jadi jadwal kita rencanakan pada hari Selasa Pak, supervisinya, dan mudah-mudahan saya lakukan dengan baik. Dengan koordinasi yang pertama saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Belum ada. Kalian sudah ada gambaran tadi ya untuk persiapan besok yang akan dilakukan. Kemudian ini Pak Wayan terakhir Pak Wayan. Ya Pak. Kira-kira apa manfaat yang bisa Pak Wayan sampaikan dalam review kita? Ya, tentunya pertemuan ini sangat spesial Pak buat kita. Saya selaku guru juga akan merasa terbantu, akan mendapat motivasi dan masukan dengan adanya pra-observasi ini. Jadi setidaknya kita akan menanggulangi kesan-kesan supervisi yang biasanya kita anggap negatif. Kalau misalnya ada pra-observasi seperti ini, saya akan mendukung, karena sudah ada perjanjian dari awal, terus sudah ada komitmen dari awal, dan mudah-mudahan muaranya nanti tujuan pembelajaran saya dapat tercapai, kualitas pembelajaran oleh guru-guru juga dapat lebih meningkat lagi di sekolah kita. Baik, Pak Wayan luar biasa sekali. Baiklah Pak Wayan, terima kasih ini observasi saya ini saya merasa cukup. Sampai ketemu di pertemuan besok Pak Wayan di kelas ya. Dan juga ucapkan terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak Wayan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat ketemu Pak Wayan ya. Gimana kabarnya Pak Wayan? Kabar saya baik Pak, luar biasa. Terima kasih ini sudah. Terima kasih Pak Wayan ya. Hari ini kita bincang-bincang lagi terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian mengingatkan juga kepada Pak Wayan bahwa dulu kita sudah pernah melakukan pra-observasi. Di dalam pra-observasi itu kita sudah menetapkan, Pak Wayan juga sudah menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran
mata pelajaran apa ya? Geografi ya? Geografi Pak. Geografi di kelas 12. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi dan tanya jawab dengan model pembelajaran discovery learning berbasis keterampilan 4C ya Pak Wayan. Iya, Pak. Peserta didik diharapkan dapat menyebutkan minimal 3 pull faktor dan interaksi desa kota. Kemudian yang kedua menyebutkan minimal 3 push faktor dalam interaksi desa dan kota. Ini Pak Wayan, menarik sekali. Kemarin sudah saya lihat bagaimana Pak Wayan melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, dari Pak Wayan menetapkan tujuan pembelajaran ini, Pak Wayan ini sudah tersampaikan secara optimal pada siswa, atau mungkin ada hal yang mungkin masalah atau kendala yang dihadapi dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembelajaran di kelas ini Pak Wayan. Iya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, ini sudah dilakukan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita menemukan solusi bersama mengenai masalah yang mungkin bisa kita kaji ada temuan di pembelajaran saya kemarin Pak. Dan untuk masalah tujuan pembelajaran Pak, memang kemarin pada saat observasi sudah saya katakan kepada Pak Samsul bahwasannya saya akan mencoba mengefektifkan waktu Pak, dengan waktu yang tersedia yaitu 2 kali 45 menit, artinya 90 menit, 2 jam pembelajaran. Ini saya optimalkan untuk 2 tujuan pembelajaran. Memang menurut kebiasaan atau pengalaman saya sebelumnya, apabila tujuan pembelajaran terlalu banyak juga itu tidak efektif baik dalam proses pembelajarannya maupun optimalisasi waktunya. Tapi yang kemarin tentunya Bapak juga melihat bahwa saya kemarin ada offset waktu juga Pak. Jadi yang seharusnya 90 menit kemarin kelewatan 10 sampai 15 menit. Dan itu mungkin yang perlu saya evaluasi di pembelajaran berikutnya. Baik, berarti ada masalah yang terkait dengan manajemen waktu yang masih ini Pak ya. Terima kasih Pak Wayan. Kemudian Pak Wayan, di sini juga saya lihat Pak Wayan tadi sudah persepsi sudah dilakukan dalam proses awal pembelajaran Pak Wayan ya. Ini apa yang Pak Wayan rasakan terhadap siswa ketika mengawali pembelajaran kemudian melakukan persepsi kepada siswa? Untuk di pembelajaran geografi Pak Samsul, saya biasa sebelum kita mulai pembelajaran ya kita berdoa, kemudian saling menyapa keadaan siswa, dan tidak lupa juga saya memberikan persepsi motivasi itu berupa ice breaking Pak. Saya sisihkan waktu sekitar 2-3 menit untuk ice breaking. Dari ice breaking yang kita lihat situasinya dulu Pak. Misalnya situasinya mereka tampak jenuh, itu kita kasih ice breaking yang bisa dikatakan levelnya lebih hot. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat suasana masih ceria ya kita kasih yang ringan-ringan saja. Karena tadi berkaitan juga dengan waktu. Apabila kita ice breaking yang menarik itu biasanya akan membutuhkan waktu yang lama. Ini Pak ice breaking Pak. Nah, jadi dengan semangat siswa ini mudah-mudahan tertariklah siswa ini untuk mengikuti pelajaran kita. Entah apapun itu materinya, siapapun gurunya, minimal mereka tertarik dulu pada situasi dan kondisi yang ada di kelas. Itu prinsip dalam pembelajaran saya Pak. Kemarin sudah melakukan ice breaking juga Pak ya? Iya sudah Pak. Dan itu dirasakan main angka Pak. Oh gitu, main angka. Siswa antusias itu Pak? Ya saya rasa semuanya, karena kemarin juga kebetulan masuk pembelajaran kan di lintas minat. Jadi kita masuk ke 12 MIPA 2. Saya kondisikan juga Pak, kalau misalnya di IPS itu mereka suka tebak-tebakan kata gitu. Tapi kalau di MIPA karena mereka orang eksak, saya kasih game yang berupa game angka. Ya, saya sesuaikan dengan kondisi dan minat mereka. Baik Pak Wayan, tadi Pak Wayan sudah melakukan persepsinya, sudah menanyakan dengan siswa materi pembelajaran yang sudah dipelajari kemarin, kemudian dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan pada saat Pak Wayan melakukan pembelajaran itu.
apa yang Pak Wayan rasakan di kelas ketika saya juga ada berada di dalam kelas itu Pak? Tentunya jujur Pak, saya agak sedikit tegang mungkin Pak, karena biasanya saya kalau di pembelajaran di kelas kan tidak ada orang, hanya saya interaksi dua arah saja dengan siswa. Kemudian ada Bapak selaku observer di sana, ya tentunya ada hal yang beda situasinya di saya dan mungkin juga di anak-anak juga. Tapi positifnya ya siswa yang biasanya agak sedikit ini, akhirnya mereka agak terkendali kalau misalnya ada dua guru di kelas itu sebenarnya dibandingkan dengan satu guru biasanya sendiri keseriusannya ibaratnya mencapai level 100 gitu. Kalau nilai poin maksimal 100 keseriusan mereka 100. Tapi kalau di gurunya biasanya saya itu siap mental katakan saja 90%, ada bapak ya sedikit ada deg-degan lah Pak. Jadi ya nggak maksimal 90, jadi saya harus banyak berpikirnya setelah ini saya bagaimana, saya harus bagaimana. Mungkin itu lah karena sedikit tegang. Jadi ada situasi yang mungkin ada berbeda dengan ketika pembelajaran biasa. Iya, saya benar Pak. Sendiri ya Pak ya. Hal positifnya Pak, kira-kira hal positif apa yang bisa Pak Wayan sampaikan ini ketika kita berkolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin juga ketika ada kepala sekolah mungkin jadi pada saat itu apa hal positifnya? Tentunya hal positifnya semenjak dari kegiatan praobservasi Pak, ini sudah nyata sekali dampaknya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Samsul. Ini saya lebih baik percaya diri lah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, dan kemudian persiapan saya juga akan lebih matang pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ya tentunya ada dorongan lah dari diri kita. Apabila kita diamati oleh guru sejawat, kita harus tampil maksimal, optimal lah, minimal. Jadi nilai positifnya itu, jadi kadarnya ya agak meningkat sedikit mengenai optimalisasi kepercayaan diri dan kesiapan diri. Terima kasih Pak Wayan. Jadi harapan kita bersama ini ya tentunya dengan instansi kita, ketika kita berbanyak kolaborasi dengan teman sejawat, ketika kita bisa saling sharing. Sebenarnya dalam proses observasi ini kan bukan menyatakan siapa yang pandai atau siapa yang tidak, tetapi bagaimana kita saling memberi mengisi dari sisi-sisi yang positif sehingga nanti berimbas pada teman-teman yang lainnya. Saya yakin ketika Pak Wayan itu melakukan dengan penuh semangat, kemudian hasil dari proses pembelajaran itu positif kepada siswa, kemudian siswa nanti juga menyampaikan ke guru lain begini gitu, itu akan menambah nilai proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah ini tentunya untuk pendidikan akan menjadi meningkat apa yang begitu ya. Iya, itu harapan kita bersama semua Pak, sesuai visi sekolah kita. Nah selanjutnya Pak Wayan, tadi saya sudah mengamati Pak Wayan juga menggunakan mengintegrasikan dengan proses pembelajaran yang di situ integrasi dengan kompetensi sosial emosional. Ini yang mana yang Pak Wayan tekankan? Kan tadi saya melihatnya banyak yang disampaikan ya, kompetensi sosial emosional dalam proses KBM. Dari awal tadi, dari ice breaking dan lainnya itu bisa disampaikan Pak, yang mana yang ditekankan kepada siswa dalam proses yang akan dikembangkan yang kepada siswa dalam proses KBM KS ini? Yang pertama itu adalah rasa kesadaran diri, kemudian mereka juga dapat membangkitkan rasa mandiri Pak. Dimana kalau Bapak kemarin amati, siswa itu mengajukan diri untuk jadi pemimpin, membacakan doa, walaupun itu sederhana, tapi kalau kita bisa menerapkan itu jadi kebiasaan, itu hal yang positif Pak. Jadi ya kita minimalisir, jangan sampai kita menuju atau sampai yang kalau bisa dalam level yang tertinggi ya mereka sudah menyatakan diri. Tadi saya sudah melihatnya di siswa perempuan tadi menyatakan diri saya siapa ya. Kemudian ketika pada saat
breaking juga ya dia ya tadi saya siapa gitu ya. Jadi rasa kalau kita sudah menanamkan rasa mandiri kepada siswa itu akan berjalan otomatis Pak. Itu kemudahan juga buat kita. Tapi memang dalam prosesnya itu perlu pembiasaan yang terus berulang sehingga itu tertanam dalam benak siswa. Karena kalau itu hanya sifatnya sporadis atau spontanitas saja tidak akan bermakna bagi siswa sehingga rasa kemandirian ini sifatnya tidak penting. Selanjutnya Pak ya KSI tadi yang lebih di area pengembangan untuk KSI-nya di kesadaran diri Pak. Ya, selain itu menciptakan siswa itu punya kemauan sendiri ya, bukan dipaksa, bukan diperintah, bukan ini. Itu yang paling mendasar Pak, rasa mandiri tadi. Nah nanti setelah pembelajarannya kan, setelah pembelajaran berlangsung itu dalam pembelajaran kelompok itu juga kita tanamkan adalah sosial emosionalnya berupa rasa kerjasama kolaboratifnya juga meningkat. Dan yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Apabila rasa mandiri itu tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab, ya itu bisa juga tidak jadi balance, tidak ada keseimbangan. Tentunya hasil akhirnya tetap ada rasa tanggung jawab. Nah ini Pak Wayan menarik sekali nih dalam kompetensi sosial emosional karena ini hanya diketahui oleh beberapa guru saja ya, ini kayak seolah ini kan hal yang baru, tetapi sebenarnya yang sudah melakukan, tapi guru masih minim yang punya kesadaran bahwa oh saya berarti ini KSI yang perlu saya kembangkan. Ini Pak Wayan untuk melihat siswa ini sejauh mana Pak Wayan untuk melihat siswa ini, oh berarti kesadaran sosial emosional siswa ini sudah mencapai level apa, seperti apa yang Pak Wayan lakukan ini untuk melihat kondisi siswa itu dalam taraf kemampuan untuk kesadaran sosial emosionalnya. Misalnya nih dalam kesadaran diri banyak indikator apa yang Pak Wayan gunakan ini? Oh ya anak ini sudah punya kesadaran diri dan bagaimana Pak Wayan kita bisa lihat dari segi atau sisi afektif dari sisi sikap ya. Rasa kemandirian itu kan bisa diamati. Dan ada yang bisa diamati, ada yang tidak bisa diamati Pak. Tapi apabila kita ingin mengamati itu adalah bagian dari dimensi sikap atau dimensi afektifnya. Dari yang tadi sederhana adalah mau mengajukan dirinya, misalnya berdoa, kemudian yang kedua adalah presentasi. Jadi presentasi sadar diri itu tidak perlu kita oplos lagi atau kita undi siapa yang mau dua tapi tidak akan otomatisasi maju gitu. Saya presentasi duluan Pak. Atau yang paling sepele yang bisa kita amati itu adalah antusias mereka dalam mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan Pak. Yang saya sampaikan dalam pembelajaran, selama proses pembelajaran saya mempersilahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang belum dimengerti. Dan kemudian strategi saya apabila itu terkait dengan materi itu nggak saya langsung jawab Pak, tapi saya akan tunggu dan beri kesempatan kepada peserta didik lainnya sehingga ini ada nggak yang mau bersedia untuk mengajukan diri untuk mencoba menjawab. Jadi disitulah rasa kesadaran diri atau rasa mandiri tadi bisa kita amati dari dimensi sikapnya. Jadi Pak Wayan untuk menumbuhkan itu tidak harus mereka disuruh-suruh, kemudian ada pemantik untuk memunculkan kesadaran diri dia untuk bertanggung jawab. Seperti itu Pak Wayan kira-kira. Tekniknya tadi Pak yang sederhana adalah apabila ada seorang siswa bertanya mengenai materi, kita jangan terpancing untuk langsung menjawab gitu. Tapi kita berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang lain. Kadang-kadang kita sebagai guru tadi beri pertanyaan seolah kita tetap tertantang langsung untuk jawab gitu. Tapi ya menurut saya itu kurang pas lah karena akan membuat tidak adanya kesempatan untuk kawan-kawan yang lain untuk memberikan jawaban versi mereka gitu. Walaupun nanti di akhir dari sekian jawaban yang terkumpul bisa kita satukan, simpulkan gitu mana yang belum tepat, mana yang sudah tepat.
mungkin begitu Pak Samsul. Jadi dari strategi juga bisa kita lakukan untuk pembiasaan kesadaran diri dan mandiri. Tidak berfokus pada satu siswa ya, jadi semuanya Iya. diberi kesempatan bagaimana Benar nanti sekali, itu Pak. memberikan respon, tanggapan atau sikap terhadap apa yang mereka ketahui, apa yang mereka harus lakukan, apa yang tanggung jawab yang mereka harus kerjakan, seperti itu Pak. Benar. Nah selanjutnya Pak Wayan, ini menarik sekali. Kemarin Pak Wayan tadi juga sudah saya lihat di dalam proses KPM-nya, Pak Wayan sudah mengintegrasikan dengan diferensiasi konten, proses dan produk. Ini bisa dijelaskan bagaimana kemarin mengintegrasikan diferensiasi konten, proses dan produk kepada siswa. Ya, kemarin ada diskusi kemarin ya. Iya Pak. Ada presentasi beberapa siswa sudah itu. Ya, untuk diferensiasi konten materi Pak, mungkin Bapak juga bisa lihat. Saya bisa mempersilahkan siswa itu ada yang melihat video pembelajaran. Kemudian kalau misalnya mereka untuk tambahan, mereka nggak suka video, mungkin ada juga yang berupa file PDF, ada juga yang berupa file web. Kemudian saya juga punya blog juga Pak, blog pribadi yang ada juga materi yang di sana. Jadi mereka bisa combine materi, saling melengkapi. Jadi kalau misalnya suka dengan gambar, suka dengan video, silahkan pakai materi ini. Kalau misalnya mereka suka membaca, suka menganalisis suatu kasus, bisa juga lihat web atau PDF yang sudah disediakan. Dan kemudian untuk tugas juga, ya, ini ada diferensiasi produk juga untuk mereka. Mereka mau bikin sukanya yang seperti apa, mereka membuat poster atau nanti bisa mereka membuat kesimpulan secara lisan juga boleh. Jadi presentasinya itu kita bebaskan sesuai dengan kesepakatan kelompok, kemampuan kelompok, tapi tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Jadi diferensiasi, integrasi diferensiasi dalam proses KPM ini jadi tiga-tiganya, konten, proses dan produk. Ini Pak Wayan lakukan ini Pak. Ya, mudah-mudahan kemarin ada kombinasi. Itu sangat menarik sekali itu, dan itu hal yang perlu ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolah kita Pak Wayan ya. Semuanya pendidik, teman-teman kita semuanya itu sudah menggunakan mengintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE. Saya yakin siswa ini lebih semangat. Sepertinya saya lihat siswa semua antusias tadi dalam diskusi. Kemudian, nah Pak Wayan, untuk selanjutnya, nah tagihan ini Pak Wayan, tagihan dalam akhir pembelajaran ini apakah cukup dengan hasil presentasi siswa atau mungkin ada tagihan-tagihan yang lain yang mungkin untuk melengkapi dari asesmen yang Pak Wayan lakukan? Untuk evaluasi, saya juga selain menyediakan rubrik penilaian kelompok Pak, saya juga menyiapkan post-test Pak. Di mana post-test ini merupakan evaluasi berupa tes pada akhir pembelajaran. Di mana di situ ada 2 soal yang berkaitan juga dengan, yang pertama soal berkaitan dengan faktor pendorong jadi interaksi desa dengan kota, dan yang kedua adalah berkaitan juga dengan faktor penarik desa dan kota. Jadi ada sinkronisasi Pak antara tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan atau disepakati di awal, kemudian ada tesnya juga di akhir yang soalnya juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dimaksud. Maksudnya tes ini adalah kita sebagai guru mengetahui selama proses diskusi, mereka belajar kelompok, kemudian mereka membaca banyak referensi tentang materi, itu sejauh mana daya serap atau daya tangkap mereka terhadap materi yang saya sampaikan atau mereka yang cari dari berbagai sumber tadi, sehingga kita mengetahui di mana kelebihan mereka, di mana kekurangan mereka, dan kelemahan mereka itulah yang menjadi dasar bagi kita juga. Kira-kira yang di bagian mana yang kira-kira kurang, berapa persen ketercapaian pembelajaran kita. Jadi saya lakukan itu evaluasinya ada 2 Pak. Satu adalah evaluasi untuk kelompok, dan yang kedua post test untuk per individunya. Iya Pak Wayan, tadi kita sudah
menyampaikan Pak Wayan dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dari integrasi pembelajaran, diferensiasi baik konten, proses, produk. Kemudian Pak Wan juga menggunakan metode diskusi tadi ya, para siswa diarahkan untuk berkelompok ini. Nah ini ketercapaian Pak Wayan, kalau dipresentasikan ketercapaian proses pembelajaran secara keseluruhan kelas ini, kira-kira kalau dipresentasikan berapa antara materi yang sudah di proses pembelajaran yang sudah diikuti, kemudian dikorelasikan dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah mencapai presentasi berapa kira-kira Pak Wayan? Kalau saya nilai dari hasil nilai Pak ya, baik itu dari segi efektif, kemudian psikomotor dia, dan yang terakhir adalah yang paling penting itu kognitif juga. Ini saya katakan pembelajaran ini sudah berjalan 90% Pak, kurang lebihnya seperti itu. Karena dilihat dari nilai poskes mereka juga, dari 32 siswa yang ada di kelas Pak, ini sudah ada 25 yang dapat nilai 100 Pak. Nah, sedangkan 5 siswa itu mendapatkan nilai 85 dan ada 2 siswa Pak ini yang masih mendapatkan nilai 75. Meskipun nilai 75 ini sudah di atas KKM Pak. Ya, tapi bagi saya ini masih kita mendapat prioritas juga ini Pak, yang nomor 2 ini kita bantu di pembelajaran berikutnya, mudah-mudahan ini bisa bisa lebih meningkat lagi untuk 2 anak itu. Baik, berarti secara keseluruhan sudah 90% iya Pak, ketercapaian dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Wayan tetapkan ini. Iya Pak. Nah, bagus sekali, terima kasih Pak Wayan, ini luar biasa sekali Pak Wayan. Saya lihat juga Pak Wayan antusias dari pertama Pak Wayan masuk memberikan salam kepada siswa, kemudian persepsinya, kemudian Pak Wayan juga ice breaking-nya, dan Pak Wayan mengatur kelompok itu tempat duduknya. Saya lihat tadi sudah akhirnya keserasian antara menetapkan tujuan, metode yang digunakan oleh Pak Wayan tadi, yakni pembelajaran apa Pak Wayan, based learning ya, discovery learning ya, dia harus menemukan sendiri, kemudian mencari, menemukan, sehingga dihasilkan asesmen terakhirnya bisa tercapai 90% ya, katakanlah begitu. Jadi nihil siswa yang di bawah KKM. Iya, di bawah KKM, katakanlah seperti itu. Ya, tapi saya tidak mengatakan 100% berhasil Pak, walaupun semuanya lulus. Tapi memang saya katakan 90% itu tidak hanya di bidang kognitif. Kalau kognitif mungkin okelah 100% kita, tapi di bagian masih efektif, kita bisa lihat bersama kemarin ya masih ada beberapa orang lah dalam kelompok masih dikatakan blenyon lah itu sama. Mereka perlu motivasi lebih gitu. Mungkin ada ketidakcocokan karena dari segi pemilihan kelompok pun kita kan pakai unsur heterogen Pak. Mungkin saja ini analisis saya, mereka ini pada saat mereka heterogen ini di luar zona nyamannya gitu. Mereka mendapatkan, walaupun mereka satu kelas sudah lama 3 tahun, tapi kan ada rasa cocok dan nggak cocok itu ya hal yang biasalah mungkin dalam sebuah pergaulan. Mungkin itu yang membuat kurang nyaman, tapi itu bisa diminimalisir. Kita lihat juga mereka walaupun tidak aktif 100%, ya setidaknya 70% mereka masih sumbangsih dalam kegiatan kelompok. Makanya saya katakan 100%. Ya, dilematis peserta didik kita ini kalau disuruh berkelompok itu kayak semacam geng gitu, geng gitu ya. Ya, cocok dan nggak cocok itulah. Nah ini mungkin kalau ketemu kita semua iya, ya. Kalau ketemu pas yang pas, ya mereka senang ya luar biasa. Tapi kalau pas yang nggak pas, ya apalagi mereka kan masuk tahap remaja Pak. Tahap remaja ini ya biasalah. Ya, ini perlu PR juga kita ya, kita bersama ini untuk mengarahkan pada siswa bahwa mereka tidak harus memilih siapa orang yang menjadi partner atau kelompok dia. Siapapun harus siap. Harus siap. Heterogen tadi Pak ya. Ya betul. Nah kita nanti kalau tidak seperti itu terjadi pekotak-kotakan ya. Yang pinter ngumpul yang pinter, kemudian yang nah ini kan menjadi tidak merata, akhir pemetaan akhirnya jadi tidak merata. Ini mungkin ya
saya juga, jadi harus heterogen tadi ya, jangan mungkin jangan mungkin. Nah kemudian Pak Ayan tadi saya lihat di awal tadi dalam persepsi absensi ya. Absensi untuk menanyakan kabar, kemudian melalui absensi memanggil nama satu persatu pada siswa. Iya Pak, itu karena efisiensi waktu juga Pak. Karena biasanya saya lihat tujuan pembelajaran atau materi Pak. Kalau misalnya materi itu ringan, kemudian kita prediksi dari 90 menit itu selesai, 80 menit kita selesai, artinya kita banyak waktu sehingga kita bisa memanggil, menyapa satu-satu. Biasanya saya juga lakukan itu Pak, tapi karena ini materi ini saya anggap cukup luas cangkupannya, walaupun sudah saya kurangi tujuan pembelajarannya hanya 2 dari sana, faktor penarik dan faktor pendorong, tapi tetap cangkupannya luas, sehingga saya harus punya metode lain. Bukan berarti saya mengajukan keberadaan siswa yang hadir, tapi saya hanya ngambil simpelnya aja. Saya menanyakan siapa yang tidak hadir. Iya, karena itu berkaitan sama estimasi waktu juga. Iya Pak. Tidak menyapa satu persatu. Iya, biasanya saya menyapa satu persatu Pak, tapi itu saya lihat juga kondisinya apabila materi yang akan saya sampaikan tidak terlalu berat. Betul. Jadi manajemen waktu juga digunakan dalam proses ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini tinggal mudah-mudahan nanti ke depannya ini apa yang akan Pak Wayan lakukan untuk demi pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga nanti mutu pendidikan, mutu pembelajaran yang kita lakukan akan lebih baik lagi. Apa ini kira-kira akan Pak Wayan lakukan follow up-nya. Iya Pak. Refleksi pembelajaran saya yang kemarin ini secara umum adalah optimalisasi waktu yang tidak kurang efektif, karena saya ada kelebihan waktu, lewat waktu yang seharusnya 90 menit ini jadi 105 menit kemarin kalau nggak salah, jadi lebih 15 menitan. Jadi tentunya itu menjadi refleksi untuk saya, di mana saya harus bisa membuat waktu yang seefektif mungkin pada saat pembelajaran kelompok. Refleksi pembelajaran kemarin Pak, pembelajaran kelompok itulah yang memakan waktu, meskipun kita sudah menyiapkan LKPD untuk murid, tapi nyatanya ya belum semua peserta didik ini tepat waktu dalam mengumpulkan, sehingga kita harus memburu-buru mereka. Yang seharusnya menurut prediksi saya LKPD sudah disiapkan, mereka tidak perlu mencatat lagi, tinggal memasukkan kata-kata kuncinya saja, tapi nyatanya masih molor, sehingga yang jadi korban adalah pada saat post-test Pak. Walaupun soalnya hanya ada 2, tapi karena waktunya sudah kurang, akhirnya tadi 15 menit untuk post-test tadi ya, offset waktu itu. Untuk refleksi saya, kita akan manajemen waktu yang lebih baik lagi di belajar kelompoknya Pak. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah banyak kita sharing tentang hasil observasi yang kemarin sudah Pak Wayan lakukan di kelas 12. Nah, kemudian pada hasil pasca observasi ini ada hasil yang sudah kita lakukan ya. Hasilnya yang pertama adalah mengefektifkan waktu atau manajemen waktu yang perlu lebih diefisienkan lagi ya dalam proses pembelajaran. Dan ini memang kayaknya penyakit ini semua kalau nggak kelebihan kurang yang kurang ini yang banyak, belum waktunya ada keluar kalau lebih jarang. Luar biasa kalau lebih ini berarti ada bonus untuk siswa. Kadang yang kurang ini maksudnya terlambat ya gitu. Ya kadang kita kalau lebih ini kan karena saking asik ya Pak dengan siswa ini, jadi lebih ya. Jadi kadang-kadang siswa juga kalau sudah asik dengan kita sengaja dilalaikan gitu, nggak mengingatkan guru. Padahal saya sering sekali di pembelajaran kalau misalnya sudah waktunya habis diingatkan, tapi kadang-kadang mereka juga terbawa situasi. Tapi yang jadi korban guru lain Pak. Terima kasih Pak Yan, ini saya sangat mengapresiasi
proses pembelajaran Pak Wayan di kelas, dan saya sudah melihat bahwa proses pembelajaran Pak Wayan di kelas sudah berpihak pada siswa, memberikan kesempatan secara demokratis kepada siswa, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk memunculkan ide, gagasan, kemudian apa yang siswa punya sehingga bisa dituangkan dalam kelompok, diskusi kelompok. Kemudian Pak Wayan juga sudah mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, kemudian pembelajaran juga sudah terintegrasi juga dengan pembelajaran diferensiasi baik konten, proses maupun produk. Nah, kemudian ya ini dari hasil pengamatan saya, nanti saran masukan dari Pak Wayan ya nanti kalau baik ya kita gunakan bersama. Ya itu yang pertama adalah proses menyapa siswa itu ya. Iya Pak. Siswa itu kalau disapa dipanggil namanya Iya, itu satu-satu ya. ini apa nama saya dipanggil. Beda kalau kita manggil salah itu kadang malah menjadi ini. Kalau kita manggil hadir Pak, bangga deh kok hadir Pak gitu, bangga itu ada kebanggaan. Terus kemudian manajemen waktu ini Pak Gani ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih dioptimalisasikan. Dan saya rasa cukup untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita lebih baik, kemudian berimbas kepada teman-teman kita di sekolah kita dengan memunculkan untuk pendidikan sekolah kita yang lebih baik. Kemudian lebih jauh lagi ya pembelajaran khususnya di nasional lebih baik. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan Pak Wan terakhir? Ya, tentunya saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Samsul selaku guru saya, sehingga saya dapat merefleksikan diri saya dalam pembelajaran, dapat menemukan juga beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada pada saya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Samsul, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita sehingga kita menjadi guru yang benar-benar bisa mengayomi, bisa menjalankan KSE dan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. 30 menit. Ini ya? Iya.